Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Indonesia, perkenalkan aku Kintan dan aku Fadila. Nah, kali ini kita akan mengupas buku yang berjudul Biopsikososial Spiritual Assessment Guide for Health and Social Work. Pernah nggak sih kamu berpikir bagaimana caranya pekerja sosial menilai kliennya secara menyeluruh? Menilai tentang bagaimana klien berpikir, merasa, berinteraksi dengan lingkungan, bahkan tentang apa yang mereka yakini. Nah, teman-teman, sebagai pekerja sosial, tentu kita harus memahami secara menyeluruh bagaimana kondisi klien kita, baik dari kondisi tubuh, kondisi sosial, kondisi spiritual, maupun kondisi mentalnya. Nah, untuk memahami kondisi klien dari berbagai segi, kita perlu pendekatan yang bernama Biopsikososial Spiritual Assessment atau yang biasa disebut sebagai BPSS. Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah teman-teman, jadi asesmen biopsikososial spiritual ini memiliki panduan yang nantinya akan ditunjukkan untuk medical social worker dalam melakukan penilaian yang menyeluruh di berbagai layanan kesehatan seperti rumah sakit komunitas, kemudian panti keperawatan, dan layanan berbasis komunitas lainnya. Nah, panduan ini juga nantinya dapat digunakan oleh supervisor dalam membimbing pekerja sosial pemula. BPSS menjadi fondasi penting dalam intervensi pekerjaan sosial karena dapat membantu pekerja sosial memahami klien secara menyeluruh melalui 4 domain, yaitu biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Namun, tentu dalam praktiknya mengintegrasi keempat aspek ini tidak selalu mudah. Oleh karena itu, panduan ini hadir untuk memberikan cara yang sistematis untuk mengumpulkan dan mengolah informasi lintas domain agar intervensi yang disusun lebih berpusat pada klien dan responsif terhadap kondisinya. Nah teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang keempat domain. Yang pertama itu ada domain biologis. Nah, dalam BPSS, domain biologis ini menjadi pintu utama untuk memahami kondisi klien dari segi fisik maupun medis. Di sini, pekerja sosial mencoba melihat sejauh mana penyakit, kemudian gejala, dan bagaimana proses pengobatannya memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Misalnya tentang bagaimana kondisi kesehatan mereka, apakah sudah sakit atau belum. Nah, kemudian bagaimana kondisi mereka sebelum sakit, apakah dulu bisa beraktivitas secara mandiri, bekerja atau mengurus rumah, atau bagaimanapun setelah itu sampai akhirnya penyakit itu datang. Nah, pekerja sosial juga menanyakan hal-hal sederhana tetapi penting seperti contohnya itu seperti bagaimana klien bisa makan, mandi, atau berpakaian sendiri, dan siapa yang membantu mereka kalau mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, pekerja sosial akan menggali kebutuhan terhadap pengobatan. Pertama, seperti apakah klien rutin meminum obat atau tidak, kemudian mampu datang untuk kontrol medis atau tidak, kemudian apakah terdapat hambatan untuk melakukan kontrol medis tersebut, seperti misalnya hambatan biaya, transportasi, atau kurangnya pendamping. Nah, nanti informasi ini penting sekali karena seringkali kadang adanya kesulitan itu bukan hanya soal penyakitnya, tetapi tentang bagaimana situasi yang membuat perawatan itu menjadi sulit dilakukan. Oke, selanjutnya domain biologis ini bisa dilihat dari gaya hidup atau kebiasaan seseorang seperti pola makan, olahraga, atau jam tidur, atau mungkin riwayat rawat inap. Nah, semua hal itu nantinya akan membantu pekerja sosial dalam memahami beban penyakit dan bagaimana hal itu memengaruhi keseharian para kliennya. Pada akhirnya, informasi dari domain biologis ini menjadi dasar untuk menyusun rencana perawatan yang realistis, manusiawi, dan berpusat pada klien. Bahkan dalam beberapa situasi, pekerja sosial juga bisa membantu klien dan keluarganya memulai percakapan tentang advanced care planning, yaitu perencanaan perawatan di tahap akhir kehidupan.
Nah, melalui pendekatan ini, pekerja sosial membantu memahami klien pilihan medis mereka dalam memastikan bahwa setiap keputusan harus tetap dihormati sesuai dengan nilai, keyakinan, dan harapan pribadi masing-masing klien. Selanjutnya ada domain psikologis. Dalam asesmen BPSS, domain psikologis berfokus pada pikiran, perasaan, dan cara seseorang menghadapi situasi sulit dalam hidupnya, termasuk saat mereka mengalami sakit atau kehilangan kemampuan tertentu. Nah, domain ini pekerja sosial berusaha memahami dunia klien dengan bagaimana mereka memahami dan memaknai penyakitnya, apa yang mereka rasakan, dan seberapa besar tekanan emosional yang muncul dari penyakit yang mereka rasakan. Kemudian pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti bagaimana perasaan Anda sejak tahu penyakit ini, kemudian apa yang biasanya membantu Anda tetap kuat saat menghadapi masalah juga dapat membuka banyak hal tentang kondisi psikologis seseorang. Melalui percakapan-percakapan itu, pekerja sosial bisa mengenali tanda-tanda stres, kecemasan, depresi, serta menemukan mekanisme coping atau cara klien bertahan menghadapi tekanan. Ada klien yang berusaha positif dengan berdoa atau tetap aktif, tapi juga ada yang klien yang merasa putus asa, kehilangan semangat hidup. Nah, untuk menilai lebih dalam, dapat digunakan alat seperti PHQ-9, yaitu kuesioner singkat yang dapat mengukur tingkat depresi seseorang. Domain psikologis dalam BPSS juga melihat motivasi dan harapan dengan apa yang ingin dicapai klien dalam waktu dekat, apa makna kesembuhan bagi mereka, dan apa yang membuat mereka untuk terus berjuang. Semua ini penting karena kondisi emosional yang stabil bisa membantu pemulihan berjalan dengan baik. Maka bagi pekerja sosial, memahami aspek psikologis berarti melihat lebih dari sekedar gejala medis. Memahami aspek psikologis ini tentang mengenali perasaan takut, kehilangan, dan harapan yang mungkin tidak terlalu terlihat di permukaan dari seorang klien. Dengan memahami itu semua, pekerjaan sosial dapat membantu mereka menemukan kembali kekuatannya, memotivasi untuk tetap berjuang, dan membangun keseimbangan antara pikiran, emosi, dan tubuh agar proses pemulihan terasa lebih manusiawi dan empatik. Nah, yang ketiga ini ada domain sosial. Dalam asesmen BPSS, domain sosial berfokus pada hubungan dan lingkungan tempat klien tinggal, karena kesehatan seseorang itu nggak cuma hanya ditentukan oleh tubuh dan pikiran, tetapi juga ditentukan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, pada bagian ini, pekerja sosial mencoba memahami siapa saja yang menjadi sistem dukungan klien, seperti keluarga, teman, tetangga, komunitas, atau seseorang lainnya yang ikut membantu dalam pengambilan keputusan serta membantu mereka bertahan hidup. Nah, pada domain sosial ini, pekerja sosial mengeksplorasikan kondisi ekonomi dan pekerjaan klien. Apakah mereka masih bisa bekerja atau seberapa cukup penghasilan mereka dalam keluarganya. Kemudian apakah terdapat sumber bantuan seperti jaminan kesehatan atau dukungan dari lembaga sosial yang nantinya akan merujuk pada program atau layanan sosial yang nantinya membantu para klien menangani masalahnya itu. Oke, selain memperhatikan klien, pekerja sosial juga perlu memperhatikan caregiver, yaitu orang yang merawat klien secara sehari-hari. Karena terkadang caregiver ini mengalami stres, kelelahan, atau bahkan konflik keluarga karena tanggung jawabnya yang besar yang harus merawat klien. Nah, untuk itu pekerja sosial bisa menggunakan alat seperti Zarit Burden Interview untuk menilai seberapa besar beban mereka dan menentukan bentuk dukungan yang akan nantinya diberikan. Nah, dalam asesmen sosial seringkali digunakan alat bantu seperti genogram atau ecomap yang nantinya bertujuan untuk menggambarkan jaringan sosial yang lebih luas, termasuk hubungan dengan komunitas, lembaga, maupun lingkungan sekitar. Nah, teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang keempat domain. Yang pertama itu ada domain biologis. Nah, dalam BPSS, domain biologis ini menjadi pintu utama untuk memahami kondisi klien dari segi fisik maupun medis. Di sini, pekerja sosial mencoba melihat sejauh mana penyakit,
kemudian gejala, dan bagaimana proses pengobatannya memengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang. Misalnya tentang bagaimana kondisi kesehatan mereka, apakah sudah sakit atau belum. Nah, kemudian bagaimana kondisi mereka sebelum sakit, apakah dulu bisa beraktivitas secara mandiri, bekerja atau mengurus rumah, atau bagaimanapun setelah itu sampai akhirnya penyakit itu datang. Nah, pekerja sosial juga menanyakan hal-hal sederhana tetapi penting seperti contohnya itu seperti bagaimana klien bisa makan, mandi atau berpakaian sendiri, dan siapa yang membantu mereka kalau mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari. Kemudian, pekerja sosial akan menggali kebutuhan terhadap pengobatan. Pertama, seperti apakah klien rutin meminum obat atau tidak, kemudian mampu datang untuk kontrol medis atau tidak, kemudian apakah terdapat hambatan untuk melakukan kontrol medis tersebut, seperti misalnya hambatan biaya, transportasi, atau kurangnya pendamping. Nah, nanti informasi seperti itu akan seringkali membantu bukan hanya Nah, nanti informasi ini penting sekali karena seringkali kadang adanya kesulitan itu bukan hanya soal penyakitnya, tetapi tentang bagaimana situasi yang membuat perawatan itu menjadi sulit dilakukan. Oke, selanjutnya domain biologis ini bisa dilihat dari gaya hidup atau kebiasaan seseorang seperti pola makan, olahraga, atau jam tidur, atau mungkin riwayat rawat inap. Nah, semua hal itu nantinya akan membantu pekerja sosial dalam memahami beban penyakit dan bagaimana hal itu memengaruhi keseharian para kliennya. Pada akhirnya, informasi dari domain biologis ini menjadi dasar untuk menyusun rencana perawatan yang realistis, manusiawi, dan berpusat pada klien. Bahkan dalam beberapa situasi, pekerja sosial juga bisa membantu klien dan keluarganya memulai percakapan tentang advanced care planning, yaitu perencanaan perawatan di tahap akhir kehidupan. Nah, melalui pendekatan ini, pekerja sosial membantu memahami klien pilihan medis mereka dalam memastikan bahwa setiap keputusan harus tetap dihormati sesuai dengan nilai, keyakinan, dan harapan pribadi masing-masing klien. Selanjutnya ada domain spiritual. Dalam asesmen BPSS, domain spiritual menjadi bagian yang sangat personal karena menyentuh sisi terdalam manusia, karena ini memaknai hidup, nilai, keyakinan, dan sumber harapan dari seorang klien. Di sini, pekerja sosial berusaha memahami apa yang membuat klien tetap bertahan di tengah situasi sulit, apa yang memberi mereka kekuatan, dan bagaimana mereka memaknai pengalaman sakit atau penderitaan yang sedang dialami. Spiritualitas ini tidak selalu berarti tentang agama. Bagi sebagian orang, kekuatan spiritual bisa saja datang dari iman dan praktik keagamaan seperti berdoa, beribadah, atau membaca kitab suci. Tapi bagi sebagian yang lain, bisa juga berupa keyakinan pribadi tentang kehidupan, rasa koneksi dengan alam, atau kebiasaan yang memberi ketenangan seperti bermeditasi, mendengarkan musik, atau juga bisa menghabiskan waktu bersama orang tersayang. Karena itu dalam panduan BPSS, pertanyaan-pertanyaan di domain spiritual dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada religion based, yaitu untuk menggali hubungan klien dengan agama dan komunitas kepercayaannya. Yang kedua, belief based, untuk memahami nilai dan keyakinan pribadi yang memberi arah hidup seorang klien. Dan yang ketiga adalah practice based, yaitu untuk mengeksplorasi kegiatan atau kebiasaan yang membantu klien menemukan kedamaian batin. Pekerja sosial bisa bertanya, apa yang membuat Anda tetap kuat di tengah situasi ini? Atau bagaimana keyakinan Anda membantu Anda melewati masa sulit? Pertanyaan ini sederhana tapi juga bisa membuka ruang refleksi yang dalam bagi klien. Domain spiritual juga menjadi sangat penting dalam perawatan akhir hayat atau end of life care. Di tahap ini, pekerja sosial membantu klien dan keluarga mengekspresikan keyakinan, menyampaikan keinginan terakhir, atau mengatasi konflik batin antara spiritual dan keputusan medis.
Melalui pemahaman spiritual, pekerja sosial bukan hanya membantu klien sembuh secara fisik atau mental, tetapi juga mendampingi mereka untuk menemukan makna, harapan, dan kedamaian bahkan ketika kesembuhan mungkin sudah bukan lagi tujuan utama. Dalam menggunakan panduan BPSS, sebagai pekerja sosial, kita tidak boleh hanya menanyakan pertanyaan yang hanya ada di list saja, tetapi kita perlu mengembangkan, kemudian kita menyesuaikan kembali kepada kliennya masing-masing, karena tiap klien itu memiliki latar belakang yang berbeda, kemudian cara komunikasi yang berbeda, yang nantinya ketika kita sudah berhasil membangun kepercayaan serta hubungan dengan klien, maka intervensi yang dilakukan juga nantinya akan sangat mudah. Nah, setelah terkumpul data dari keempat domain, baik itu dari biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, pekerja sosial akan menyusunnya menjadi rencana perawatan yang berpusat pada klien. Nah, artinya keputusan dan intervensi ini disusun berdasarkan kebutuhan, nilai, dan tujuan hidup klien sendiri, bukan semata-mata dari sudut tenaga profesional. Nah, setelah itu, karena kehidupan seseorang selalu berubah, maka dari itu asesmen ini itu bukan sebuah proses yang sekali jadi, tetapi bisa bergeser dari waktu ke waktu sehingga pekerja sosial perlu memperbarui asesmen secara berkala agar rencana perawatan tetap relevan dan responsif terhadap situasi tertentu. Oke teman-teman, sekian pembahasan dari kami mengenai buku Biopsychosocial Spiritual Guide for Health and Social Work. Terima kasih sudah menonton. Yeay!